Ketika kuburan itu digali, ya, semuanya berjalan lancar, tanahnya gampang digali, ya, ukurannya sudah pas, bahkan dilebihkan sedikit. Nah, ketika jenazah sampai, jenazah diturunkan. Beberapa kali warga yang membantu prosesi pemakaman ini bingung, loh kok jenazah ini nggak muat, nggak bisa masuk ke dalam liang lahat. Bagian kepala dan bagian kaki jenazah almarhum Pak Sormin ini tuh mentok, seolah-olah liang lahat itu kesempitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Ryu.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan berbagai kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan membagikan kisah tentang sumpah pocong. Seseorang yang telah dilaknat oleh sumpah pocong. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri, ingin berbagi di sebuah kisah misteri, sahabat bisa kirimkan email ke sebuahkisahmisteri@gmail.com atau DM ke Instagram saya Ryu.Wijaya91. Atau sahabat ingin ngobrol langsung menceritakan sebuah kisah misteri di channel Ryu Wijaya, sahabat bisa menghubungi nomor yang ada di Instagram saya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, yang mana di sini beliau ingin menceritakan sebuah kejadian yang pernah terjadi di kampungnya. Seseorang yang pernah melakukan sumpah pocong. Jadi di dalam kisah ini, nama lokasinya tidak dapat saya sebutkan di mana terjadinya karena ini permintaan dari sahabat kita. Dua tokoh dalam kisah ini namanya sudah disamarkan sesuai permintaan dari sahabat yang membagikan kisah ini. Jadi di kampung tempat sahabat kita yang mengirimkan kisah ini pernah terjadi perselisihan antara dua keluarga. Di sini kita sebut saja keluarga Pak Sormin dan keluarga Pak Junaidi. Yang mana awal mula perseteruan antara dua keluarga ini pasalnya atau alasannya itu nggak tahu, tapi seluruh warga kampung tahulah kalau Pak Sormin dengan Pak Junaidi ini keluarganya nggak akur. Hingga pada suatu ketika Pak Sormin ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas, sedangkan Pak Junaidi ini hanyalah buruh tani yang ada di kampung tersebut. Nah, kejadian sumpah pocong ini terjadi ketika sawah dari Pak Sormin ini tiba-tiba ada yang menghancurkannya. Padi yang ada di sana itu tinggal nunggu hari aja. Tinggal nunggu hari untuk dipanen. Tapi ketika Pak Sormin ini ngecek ke sawahnya, sebagian besar sawahnya itu hancur. Seolah-olah seperti ada orang yang sengaja mengacak-acaknya. Ya, jadi padi yang sudah mulai menguning, sudah mulai menunggu harinya sajalah untuk kapan bisa dipanennya, padi itu seolah-olah ada yang menebas. Jadi Pak Sormin ini gagal panen lah sawahnya. Dan kecurigaan dari Pak Sormin ini langsung menuju kepada keluarganya Pak Si Junaidi. Pada saat itu Pak Sormin mengadukan kejadian ini kepada kepala desa dan mengatakan kalau keyakinannya sangat besar sekali pelaku dari yang ngacak-ngacak atau yang merusak sawahnya ini adalah Pak Junaidi dan anak-anaknya. Di sini Bapak Kepala Desa tidak langsung menerima bulat-bulat ya pengaduan dari Pak Sormin dan tuduhan dari Pak Sormin.
Bapak Kepala Desa menanyakan, kira-kira Bapak ada bukti nggak? Mengatakan kalau Pak Junaidi dan keluarganya lah pelaku dari apa yang Bapak tuduhkan ini. Tapi di sini Pak Sormin sama sekali tidak memiliki bukti. Dia cuma memiliki firasat. Saya yakin Pak, kalau keluarga Pak Junaidi lah yang ngacak-ngacak sawah saya ini karena mereka bermusuhan dengan saya. Nah, jadi dengan tuduhan dari Pak Sormin ini menuduh langsung kepada keluarganya Pak Junaidi, otomatis keluarga Pak Junaidi di sini nggak terima karena dia dapat kabar kalau Pak Sormin sudah melaporkan ya kejadian kalau di sawahnya ini ada yang ngacak-ngacak, menuduh keluarga Pak Junaidi lah yang melakukan tindakan tersebut. Di sini keluarga Pak Junaidi langsung mendatangi Bapak Kepala Desa untuk melakukan pembelaan. Bapak Kepala Desa pun di sini menyarankan kedua belah pihak ini ditemukan di balai desa, dihadiri oleh tua-tua kampung dan beberapa warga yang tahulah perselisihan antara Pak Junaidi dan Pak Sormin ini. Singkat cerita, pada suatu hari di balai desa, warga sudah mulai berkumpul untuk melihat ya sidang antara keluarga Pak Sormin dengan keluarga Pak Junaidi ini. Keluarga Pak Junaidi datang, anak-anak dari Pak Sormin pun, Pak Sormin istrinya, semuanya datang dan Bapak Kepala Desa pun memulai pembicaraan, menanyakan perihal lahan pertanian dari Pak Sormin ini yang tiba-tiba ada yang ngacak-ngacak dan alasan Pak Sormin menuduh Pak Junaidi dan anak-anaknya lah sebagai pelaku yang merusak sawahnya ini mulailah dibahas oleh Bapak Kepala Desa. Ketika Bapak Kepala Desa menanyakan kepada Pak Sormin, mana Pak bukti untuk memperkuat ya tuduhan Bapak kalau keluarga Pak Junaidi lah yang melakukan perbuatan ini seperti yang Bapak tuduhkan. Pak Sormin di sini tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan bukti yang valid kalau keluarga Pak Junaidi lah pelaku apa yang dituduhkannya ini. Dan keluarga Pak Junaidi pun ya mengatakan di malam ketika Pak Sormin menuduhnya ya ngacak-ngacak sawah itu, merusak sawahnya dengan sengaja, keluarga Pak Junaidi ini sedang berada di rumah kerabatnya. Mereka sedang melakukan acara hajatan. Jadi satu keluarga lah, Pak Junaidi dan anak-anaknya beserta istrinya itu nginep di rumah keluarganya, dan keluarga dari Pak Junaidi yang punya hajatan itu mau bersaksi kalau malam itu Pak Junaidi dan anak-anaknya ada di rumah mereka, menginap di rumah mereka dan tidak ada di lokasi yang sawahnya si Pak Sormin ini. Lantas di sini Pak Sormin membantah, ya bisa aja lah kalau keluarga saling membantu, saling membela satu sama lain, itu hal yang wajar. Di sini saya masih memiliki keyakinan kuat kalau keluarga Pak Junaidi lah yang melakukan perbuatan ini. Nah, jadi karena tuduhan yang selalu didesak oleh keluarga Pak Sormin ya, terutama si Pak Sormin ini menuduh Pak Junaidi dan anak-anaknya. Pak Junaidi pun di sini sempat naik pitan. Bapak boleh menuduh saya, Pak. Saya memang buruh tani, saya memang orang susah dan saya memang berselisih dengan keluarga Bapak. Di sini saya mau bertanya sama Bapak, alasan Bapak membenci keluarga kami itu apa? Saya nggak tahu loh, kenapa keluarga Bapak musuhin keluarga kami, sampai keluarga kami ini Bapak kata-katain, Bapak tuduh yang enggak-enggak. Saya itu nggak ngerti apa. Nah, jadi memang ya runutan cerita keluarga Pak Sormin ini, kok kenapa bisa benci sekali dengan keluarga Pak Junaidi ini memang tidak ada alasan yang pasti. Warga-warga yang ada di sana pun juga nggak tahu. Tiba-tiba aja lah perselisihan antara keluarga Pak Junaidi dan keluarga Pak Sormin ini tiba-tiba pecah. Setiap Pak Sormin ini duduk di warung, sedang ngopi di warung, yang diomongin tuh cuman keluarganya si Pak Junaidi ini. Ada aja lah kalau nggak istrinya yang diomongin. Istrinya tuh yo nggak ada kerjaan, ngebantu suaminya di sawah nggak pernah, tapi banyak hutang sama tetangga. Itu aja yang dibahas sama si Pak Sormin. Sedangkan apa yang diomongin sama Pak Sormin itu nggak benar. Istri dari Pak Junaidi ini membantu suaminya, dan istri dari Pak Junaidi ini selain dia membantu suaminya di sawah, dia juga nerima cucian pakaian warga. Kalau ada yang mau ngupah nyuci ya, istilahnya kalau bahasa sekarang nih laundry lah, istri dari Pak Junaidi ini mau membantu. Nah, sedangkan anak-anak dari si Pak Junaidi ini, Pak Junaidi memiliki 3 orang anak laki-laki, semuanya sudah dewasa. Walaupun ketiga orang anak si Pak Junaidi ini
Ya, semuanya sudah lulus sekolah, tapi mereka tidak bekerja. Mereka pun tidak menjadi beban keluarga. Mereka nggak berat tangan. Mereka tuh mau ngerjain apa aja lah. Ada yang jadi kuli bangunan, ada yang bantu-bantu bapaknya di sawah. Tapi nggak tahu kenapa keluarga dari Pak Sormin sangat membenci dari keluarga si Pak Junaidi ini. Nah, jadi karena permasalahan ini tidak selesai di rapat pada hari itu, Bapak Kepala Desa pun meminta waktu untuk mencari tahu, untuk melakukan investigasi ya, untuk melakukan penyelidikan lebih dalam, karena memang kalau dihitung-hitung, kerusakan dari sawah Pak Sormin ini, kerugian yang dialami oleh Pak Sormin ini cukup besar sekali. Bapak Kepala Desa pun tidak mau pangku tangan untuk permasalahan ini. Beliau ingin menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas, biar tidak ada perselisihan lagi di antara warganya. Dan kalau ketahuan siapapun yang melakukan ini, melakukan perbuatan di sawahnya si Pak Sormin ini, akan ditindak secara hukum. Nah, itulah keputusan dari Bapak Kepala Desa. Lalu berminggu-minggu waktu sudah berlalu. Perseteruan antara keluarga Pak Sormin dengan Bapak Junaidi ini masih terus berlanjut. Warga pun ada yang pro dan ada yang kontra. Sebagian warga yang pro, rata-rata warga yang muka dua lah, warga yang membutuhkan duit dengan cara menjilat, itu mendukung keluarga Pak Sormin. Karena keluarga Pak Sormin ini adalah keluarga yang cukup mapan, keluarga yang memiliki banyak sawah. Jadi warga-warga yang istilahnya mau duit duit dari Pak Sormin ini datang ke rumah Pak Sormin, ngasih informasi nggak jelas tentang keluarganya si Pak Junaidi, dan Pak Sormin ini seneng kalau ngedapetin informasi keluarga Pak Junaidi ini dalam kesusahan, sekarang gelisah karena kalau ketahuan dialah pelaku dari yang ngacak-ngacak sawah Pak Sormin, ini akan dilanjutkan ke pidana. Nah, jadi mendengar informasi tersebut, ya Pak Sormin ini senang sekali. Orang yang menyampaikan informasi tersebut pun dikasih upah, dikasih duit, dikasih beras. Jadi sebagian warga yang memang tidak suka dengan istilahnya kesombongan dari Pak Sormin, mentang-mentang dia punya duit, dia bisa semena-mena, ya. Ada sebagian warga nggak suka, dan warga ini pun mencoba untuk menenangkan keluarga si Pak Junaidi, mengatakan ya wis lah Pak, legowo aja, mudah-mudahan Gusti Allah akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Setiap bapak difitnah oleh keluarga Pak Sormin, yo diistighfarin aja. Mudah-mudahan keluarga Pak Sormin cepat insaf, bisa baikan sama keluarga bapak. Nah, keluarga Pak Junaidi walaupun sudah ditekan, walaupun sudah dibuat malu, mereka sama sekali nggak mau ambil pusing. Mereka mengatakan, untuk apalah kami ngurusin keluarga Pak Sormin, selagi mereka masih ngomongin, bukan nempeleng kepala saya, bukan nempeleng kepala anak-anak saya, ya wis nggak apa-apa lah, nggak mati juga diomongin. Nah, begitulah ya sikap dari Pak Junaidi. Dia berbesar hati menerima tuduhan, menerima fitnah dari keluarga Pak Sormin, hingga pada suatu ketika Pak Sormin ini lagi-lagi datang lagi ke balai desa, menemui Bapak Kepala Desa, menuntut agar permasalahan ini cepat dibawa ke ranah hukum. Lalu di sini Pak Sormin dengan powernya ya, dengan duit yang bisa dimanfaatkannya menjadi senjata untuk jerumuskan Pak Junaidi dan anak-anaknya ke penjara. Di sini Pak Sormin datang ke balai desa itu sudah bawa polisi, bawa aparat berwenang untuk segera melakukan penangkapan kepada Pak Junaidi dan anak-anaknya. Di sini Bapak Kepala Desa menentang, mengatakan, saya yang punya tanggung jawab di desa ini. Bapak cuma punya tuduhan. Bapak tidak bisa memberikan bukti kepada saya. Kalau keluarga Pak Junaidi lah pelaku yang ngancurin sawah Bapak, kok sekarang Bapak bisa datang ke sini bawa aparat? Dan Bapak aparat pun ya, pihak kepolisian yang dibawa oleh si Pak Sormin ini menerima pernyataan dari Bapak Kepala Desa. Yo itu benar, kalau Pak Sormin tidak memiliki bukti yang valid, kami tidak bisa Pak melakukan penangkapan. Nah, di sini Bapak Kepala Desa meminta Pak Sormin ini, yo wis lah Pak, waktu sudah berlalu, Bapak ikhlasin aja, mudah-mudahan hasil panen Bapak di musim yang akan datang akan melimpah ruah. Tapi di sini Pak Sormin sama sekali tidak mau terima. Dia masih kekeh mengatakan kalau Pak Junaidi dan anak-anaknya lah
pelaku dari perusakan sawahku. Di sini Pak Sormin minta ditemukan lagi. Di depan umum diadakan rapat lagi besar-besaran, warga berkumpul semua. Di sini minta diadakan sidang yang kedua. Nah, Bapak Kepala Desa pun mengiyakan ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dipanggil lagi lah keluarga Pak Junaidi, dipanggil lagi lah warga-warga di sana, tua-tua Tengganai, ya ulama-ulama yang ada di sana, berkumpul semua di sana. Dan ketika semua sudah berkumpul, pembicaraan sudah dibuka sama Bapak Kepala Desa, Pak Sormin tiba-tiba dengan nada yang lantang, dengan nada yang sedikit tinggi, di sini lagi-lagi menuduh keluarga Pak Junaidi. Mereka lah yang melakukan perusakan di sawahku. Di sini Pak Junaidi yang sudah sabar sekali menerima tudingan ini, menerima tuduhan ini pun berdiri. Dia mengatakan, saya berani bersumpah. Demi Allah, demi Al-Quran 30 juz, saya berani bersumpah. Kalau bukan saya dan anak-anak saya pelaku dari perbuatan ini. Nah, mendengar sumpah yang diucapkan oleh Pak Junaidi, salah satu alim ulama atau Pak Ustadz yang ada di rapat tersebut pun berdiri dan mengatakan kepada Pak Junaidi, sabar, istighfar kamu nak. Jangan sembarangan kamu bersumpah dengan membawa nama Allah dan membawa kitab suci Al-Quran. Kamu tahu, apa yang kamu ucapkan itu bisa menjadi malapetaka buat kamu dan keluargamu. Pak Junaidi di sini berkata, saya sudah cukup sabar Pak Ustadz menerima apa yang dituduh oleh keluarga Pak Sormin. Tapi kalau saya diam, kalau saya terus diam seperti ini, kasihan anak istri saya selalu dipojokkan oleh tuduhan dari Pak Sormin. Dan di sini Pak Junaidi menantang Pak Sormin untuk melakukan sumpah pocong. Demi Allah, Pak Junaidi mengatakan, kalau memang benar saya melakukan perusakan di sawah Pak Sormin, biarlah saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak Pak Sormin untuk melakukan sumpah pocong. Ketika mendengar sumpah pocong yang ingin dilakukan oleh Pak Junaidi, tua-tua Tengganai, ya, tua-tua adat dan alim ulama yang ada di rapat tersebut, semuanya berdiri dan menyuruh Pak Junaidi untuk beristighfar. Istighfarna. Apa yang kamu katakan barusan itu adalah ucapan yang gak baik. Untuk apa dilakukan sumpah seperti itu? Kamu gak tahu resikonya nanti apa. Dan di sini Pak Sormin yang memang pengetahuan agamanya itu memang cetek, mengiyakan, ya, menerima tantangan dari Pak Junaidi dan dia menyanggupi untuk melakukan sumpah pocong. Ketika kesepakatan dari kedua belah pihak sudah terjadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak menemukan titik terangnya, dilakukanlah sumpah pocong. Memang di dalam Al-Quran, untuk sumpah-sumpah seperti ini memang tidak ada di dalam hadis atau di dalam riwayat, memang tidak ada. Dan perbuatan seperti ini memang tidak dibenarkan karena resikonya sangat berat sekali, apalagi yang disebut sebagai sumpah pocong. Ya, jadi sumpah pocong ini sebuah tradisi untuk mencari sebuah kebenaran. Ketika permasalahan seperti yang dialami oleh Pak Sormin dan Pak Junaidi, permasalahan fitnah seperti ini tidak dapat diselesaikan lah. Memang di sebagian daerah ya, sumpah pocong ini menjadi solusi. Dan resiko dari sumpah pocong ini sangat berat sekali. Ketika seseorang melanggar sumpah pocong, dia melakukan sumpah pocong, tapi kenyataannya sumpah yang dilakukan itu hanya sebuah fitnah, laknatullah lah yang akan menghukumnya. Ini berat sekali. Lalu di sini, tanpa berpikir panjang, Pak Sormin ini yang memang pengetahuan agamanya sangat cetek sekali, menerima tantangan dari Pak Junaidi dan tua-tua Tengganai, alim ulama yang ada di sana, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka sudah mencoba untuk menenangkan Pak Junaidi, sudah mencoba untuk memberitahu Pak Sormin ya, kalau sumpah pocong ini sangat berat sekali. Kalau tuduhan kamu gak benar, Junaidi memang benar-benar tidak melakukan perbuatan seperti apa yang kamu tuduhkan. Kamulah yang akan menerima laknat dari sumpah pocong ini. Di sini Pak Sormin dengan keyakinannya mengatakan, aku gak takut. Lalu di sini dilakukanlah
ritual untuk melakukan sumpah pocong, yang mana sumpah pocong ini biasanya dilakukan di tempat ibadah, bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di musola. Sumpah pocong dilakukan di sini membutuhkan beberapa orang saksi, biasanya minimal ya, itu saksi yang menghadiri atau menjadi saksi dari sumpah pocong ini 2 orang. Nah, jadi prosesi awal untuk melakukan sumpah pocong ini, kedua belah pihak, Pak Sormin dan Pak Junaidi ini disuruh ngambil wudhu dulu, disuruh beristighfar, disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika mereka sudah benar-benar yakin, alim ulama atau ustadz yang ada di sana sudah kembali mengingatkan kalau sumpah pocong ini sangat berat sekali. Benar yakin nggak untuk melakukan sumpah pocong ini? Ketika kedua belah pihak mengatakan yakin, mau menerima konsekuensinya, apa saja nanti yang akan terjadi, mereka ikhlas menerimanya dan sumpah pocong pun segera dilakukan. Kedua belah pihak, Pak Sormin dan Pak Junaidi pun dikafani, layaknya seperti orang mati. Kedua belah pihak dikafani, ya, dibalut dengan kain kafan, diikat seperti pocong, dibaringkanlah bersampingan dan 2 orang saksi mengapit Pak Junaidi dan Pak Sormin yang sudah dikafani ini. Ustadz yang memandu untuk melakukan sumpah pocong ini memegang sebuah Al-Quran. Di atas setiap kepala orang yang ingin bersumpah, ini ditaruh Al-Quran dan mereka pun melapapkan sumpahnya. Contohnya seperti ini, ya, seperti cerita dari Pak Sormin dan Pak Junaidi. Pertama di sini Pak Sormin diangkat sumpahnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, disuruh bersolawat dulu, disuruh beristighfar dulu, disuruh menenangkan hatinya dulu, dan barulah kalimat sumpah itu diucapkan oleh Pak Sormin. Dengan keadaan yang sadar, Pak Sormin mengucapkan, demi Allah, di sini saya bersumpah, kalau memang benar apa yang saya tuduhkan itu tidak salah, bahwa Junaidi lah pelaku perusakan dari sawah saya. Jika saya salah, tuduhan saya menjadi fitnah untuk keluarga Junaidi, saya sanggup menerima konsekuensi dari sumpah ini. Dan sumpah pun dilanjutkan ke pihak dari si Pak Junaidi ini, pihak yang dituduh ini, dan Pak Junaidi di sini bersumpah, demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Pak Sormin. Jika saya berdusta, jika saya berbohong, demi Allah saya siap menanggung laknat yang akan Allah berikan kepada saya dan keluarga saya. Dan sumpah pocong pun sudah terjadi. Di sini, ketika sumpah pocong sudah dilakukan, tidak satu orang pun yang akan tahu apa yang akan terjadi kepada kedua belah pihak. Yang mana nanti di salah satu pihak terjadi sebuah keganjilan atau terjadi sesuatu yang mengerikan. Itulah laknat yang Allah berikan untuk Allah menunjukkan dialah yang salah. Dan setelah sumpah pocong ini dilakukan, di sini Pak Junaidi sangat lega sekali, dan warga yang pro kepada si Pak Junaidi di sini mengatakan, insya Allah Pak, jika memang Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kebenaran, Allah akan menunjukkannya sesegera mungkin. Dan bagian keluarga yang warga yang pro dengan si Pak Sormin ini mengatakan, mampuslah si Junaidi, pastilah keluarganya akan dapat bala, keluarganya akan dapat bencana. Beberapa minggu setelah prosesi sumpah pocong ini dilakukan, Pak Sormin yang usianya baru sekitar 54 tahun tiba-tiba demam tinggi. Dia mengeracau, segera dilarikan ke rumah sakit, dan Pak Sormin ini tiba-tiba stroke. Dokter mengatakan pembuluh darah di bagian otaknya itu pecah. Pak Sormin cuma bisa terbaring koma di rumah sakit dan kurang lebih sekitar 1 bulan. Pak Sormin dirawat di rumah sakit, akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan ketika Pak Sormin dibawa ke rumah duka, ketika Bapak Kepala Desa ngelayat ke rumah duka, Pak Kepala Desa di sini bertemu dengan Pak Junaidi. Beliau mengatakan, Allah sepertinya sudah menunjukkan kebenaran yang sudah kalian sumpah. Dan di sini Pak Ustadz yang ada di sana juga, yang mendampingi Bapak Kepala Desa untuk melayat ke rumah duka, di sini mengingatkan kepada Pak Junaidi dan keluarganya
Nak, saya ingatkan, permasalahan kalian di dunia ini sudah selesai. Saya minta sama kamu, ikhlaskan almarhum yang sudah meninggal dunia. Biarlah sumpah yang sudah dilakukannya, biarlah Allah yang mengurusnya nanti. Itu urusan almarhum dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini saya minta, urusan kalian di dunia, saya minta kamu ikhlaskan, kamu maafkan almarhum yang sudah meninggal dunia. Dan keluarga dari almarhum Pak Sormin sudah dinasehatin juga sama Pak Ustadz. Keluarga dari almarhum Pak Sormin sama-sama meminta maaf kepada Pak Junaidi yang telah dituduhnya. Karena mereka ini sudah sadar, Allah sudah menunjukkan sebuah kebenaran. Pak Sormin meninggal secara tiba-tiba. Ini berarti sumpah pocong yang dilakukan oleh Pak Sormin. Ya, ini bukan sumpah yang main-main. Pak Junaidi dan keluarga pun berbesar hati menerima permohonan maaf dari keluarga almarhum Pak Sormin. Setelah semua prosesi dilakukan, jenazah sudah dibawa kembali ke rumah duka, jenazah sudah dimandikan, dikafanin, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Dibawalah jenazah ini menuju ke tempat peristirahatan terakhir, ke tempat pemakaman umum yang ada di desa tersebut, dan kejadian aneh pun terjadi. Ketika jenazah keluar dari rumah duka, dibawa ke masjid untuk disolatkan, cuaca sama sekali tidak menunjukkan kalau ada tanda-tanda bakal hujan. Cuaca sangat cerah sekali. Setelah jenazah keluar dari masjid, tiba-tiba petir menyambar. Di tengah cuaca yang panas, petir menyambar, dan beberapa orang yang mengerti tentang tanda-tanda alam seperti ini, mereka mengucap, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mereka tahu dan mereka sadar bakal ada sesuatu yang ganjil akan terjadi di prosesi pemakaman almarhum Pak Sormin. Ternyata memang apa yang difikirkan oleh beberapa warga dan Pak Ustadz ini memang benar-benar terjadi. Sebelum jenazah ini dibawa ke masjid untuk disolatkan, ya, beberapa warga dan tukang gali kubur sudah mempersiapkan lubang kuburan dari almarhum Pak Sormin, yang mana tradisi di kampung tersebut untuk mengukur jenazah itu biasanya mereka menggunakan sebatang bambu. Ketika jenazah ini dikafanin, orang yang membantu prosesi penggali kuburan ini, ya, keluarga dekat dari almarhum ini biasanya datang dengan membawa sebatang bambu. Bambu inilah diukur. Jenazah yang terbaring, yang sedang dikafani ini, diukurlah sebatas mana panjang jenazah itu ditandain di bambu dan segera dipotong. Potongan bambu itulah yang akan dibawa ke liang lahat untuk menjadi acuan si penggali kuburan. Sepanjang mana sih jenazah yang akan dimakamkan ini? Nah, ketika kuburan itu digali, semuanya berjalan lancar, tanahnya gampang digali, ya, ukurannya sudah pas, bahkan dilebihkan sedikit. Nah, ketika jenazah sampai, jenazah diturunkan, beberapa kali warga yang membantu prosesi pemakaman ini bingung, loh kok jenazah ini nggak muat, nggak bisa masuk ke dalam liang lahat. Bagian kepala dan bagian kaki jenazah almarhum Pak Sormin ini tuh mentok, seolah-olah liang lahat itu kesempitan. Dan petugas penggali makam ini pun ngukur lagi. Bambu itu masih ada, diukur lagi, diukur ke jenazahnya sama panjang, tapi ketika diukur ke liang lahat atau ke lubang kuburan, seolah-olah tanah kuburan itu mengecil. Nah, jadi jenazah itu dimasukkan lagi ke keranda. Petugas penggali kuburan gali lagi, makam itu dipanjangin lagi, kira-kira sudah pas ukurannya. Jenazah itu diturunin lagi ke liang lahat, tapi lagi-lagi di sini kuburan itu seolah-olah mengecil dan menjadi sempit. Jenazah sama sekali tidak bisa dimasukkan. Kalau mau dipaksakan, jenazah ini harus ditekuk, dan itu nggak boleh. Jenazah yang masuk ke dalam liang lahat itu harus lurus. Melihat keluarga dan warga yang ada di lokasi pemakaman itu sudah terlihat panik dengan apa yang terjadi. Jenazah dari almarhum Pak Sormin ini tidak bisa masuk ke dalam liang lahat. Seolah-olah jenazah tersebut tidak diterima oleh bumi. Pak Ustadz mengatakan, kita harus tetap tenang. Marilah sama-sama kita beristighfar, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah
agar prosesi pemakaman dari almarhum Pak Sormin ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk kesekian kalinya, Pak Ustadz meminta tukang gali kuburan ya, yang membantu untuk menggali lubang kuburan almarhum Pak Sormin ini, minta dilebarin lagi, dipanjangin lagi. Dan mereka pun memanjangkan atau menggali di bagian kepala, di bagian kaki, tanpa menggunakan ukuran bambu itu lagi. Jadi mereka ngacak aja lah, digali sekiranya sudah pas, jenazah pun diturunkan ke bawah lagi. Dan untuk yang terakhir ini, Pak Ustadz turun langsung ke liang lahat. Pak Ustadz sambil membacakan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah agar prosesi pemakaman ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Ustadz turun ke bawah menyambut jenazah almarhum Pak Sormin, dan ketika Pak Ustadz memegang jenazah itu terasa sangat berat sekali. Dan jenazah itu pun bisa masuk ke liang lahat. Singkat cerita di sini, setelah beberapa kali lubang kuburan itu dipanjangin tapi tetap sempit, dipanjangin lagi tetap sempit, dan akhirnya jenazah almarhum Pak Sormin bisa dimakamkan dengan layak. Nah, setelah prosesi pemakaman selesai, keluarga-keluarga pun atau warga-warga yang ada di sana pun sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Di sini, setelah beberapa hari, Pak Sormin ini meninggal dunia. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di kampung tersebut, terutama di beberapa titik dari sawah yang dimiliki oleh Pak Sormin, karena almarhum Pak Sormin ini tidak memiliki 1-2 petak sawah. Di kampung tempat tinggalnya, Pak Sormin ini memiliki sekitar 20 petak sawah. Nah, salah satu kejadian yang cukup menggemparkan di kampung tersebut, salah satu warga yang memiliki profesi ya, dia ini suka nyari belut malam-malam. Belut itu memang kalau malam-malam itu banyak di saluran irigasi sawah, dan warga itu pun memasuki sawah yang dimiliki oleh almarhum Pak Sormin. Memang ketika almarhum Pak Sormin masih hidup, kalau ketahuan ada yang nyari belut di saluran irigasi sawahnya, ini Pak Sormin sangat marah sekali. Karena Pak Sormin ini termasuk orang yang sangat kikir, orang yang sangat pelit. Nah, ketika Pak Sormin sudah meninggal, warga ini berpikir, nggak mungkin lah ya kalau Pak Sormin marah. Dan malam itu beliau pun memberanikan diri untuk mencari belut di saluran irigasi sawah milik Pak Sormin. Memang dia merasa begitu dia menginjakkan kakinya di sana, dia merasa bulu tengkuknya ini dingin. Ya, bulu tengkuknya merinding, tapi dia mengabaikan perasaan tersebut. Dia nggak memiliki perasaan yang aneh-aneh. Beliau pun memulai pencarian belut. Nah, kurang lebih sekitar 1 petak sawah sudah dikelilingin. Ya, sudah dapatlah beberapa belut. Dia masuk ke petak sawah kedua, dan di petak sawah kedua inilah dia mengalami suatu kejadian yang sangat mengerikan sekali. Ketika dia sedang nunduk ya, memancing belut yang ada di saluran irigasi, dari belakang ini seperti ada yang niup. Di bagian telinganya ini dingin sekali. Ketika dia menoleh ke belakang, dia sangat kaget. Di belakangnya berdiri sosok pocong dengan kapas yang masih menyumpal di hidung. Dia melihat pocong itu menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam sekali. Ketika dia menatap pocong itu, dia sama sekali tidak bisa berkedip. Pocong itu mengatakan, kamu pulang, kamu jangan di sini. Ketika sosok itu mengatakan kamu pulang, kamu jangan di sini, dengan suara yang sangat menakutkan sekali, orang yang sedang mencari belut ini pun pingsan. Nah, jadi ketika dia sadar, itu hari udah subuh, azan subuh sudah berkumandang, pakaiannya ini basah semua. Yang namanya sawah ya, banyak genangan air. Beliau pun lekas pulang. Sesampainya di rumah, dia menceritakan kejadian ini kepada keluarganya. Dari cerita yang dibagikan kepada keluarganya ini, berkembanglah sampai satu kampung mendengar cerita ini. Nah, teror dari arwah Pak Sormin ya, yang memiliki penampakan yang mengerikan sekali, dengan kain kafan yang sudah mulai lusuh, dengan kapas yang masih menyumpal di hidungnya. Pak Sormin melarang orang tersebut untuk mencari belut di sawahnya. Beberapa orang yang pro kepada Pak Sormin ketika hidup mengatakan kalau orang yang mencari belut di tempat Pak Sormin ini ngada-ngada. Dan ada juga yang mengatakan, wajarlah kamu mengalami peristiwa seperti itu. Kamu mencari belut di tempat orang tanpa izin. Nah, jadi
Cerita yang cukup mengerikan ini berkembang di masyarakat, menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda. Sampailah cerita ini terdengar ke keluarganya Pak Junaidi dan terdengar juga oleh Pak Ustadz atau alim ulama yang ada di kampung tersebut. Nah, teror-teror dari penampakan pocong Pak Sormin ini bukan sekali dua kali dialami oleh warga. Pocong itu sering berkeliaran di sekitaran sawah yang beliau miliki. Seolah-olah pocong ini sedang memantau sesuatu. Kesimpulan dari cerita pocong yang dialami oleh warga ya. Di sini dialami juga oleh keluarga dari Pak Junaidi. Yang mengalaminya adalah Pak Junaidi sendiri. Kurang lebih terjadi sekitar hampir jam 4 pagi. Pak Junaidi ini mau ke kamar mandinya. Kamar mandi yang dimiliki oleh Pak Junaidi di rumah itu terpisah dari dalam rumahnya. Jadi dari dapur rumah, kalau mau ke kamar mandi, itu berjalan kurang lebih sekitar 3 meter lah. Baru ada kakus di situ. Itu ada sumur untuk mandi, untuk nyuci. Pak Junaidi ini berniat buat mandi. Ya, dia mau ngambil wudhu juga untuk sekalian nunggu subuh. Ketika dia berjalan menuju ke WC-nya, dia ngelihat dari balik pohon jambu. Itu kayak ada bayangan putih. Tapi awalnya di sini Pak Junaidi berpikir, itu mungkin karung ya. Tapi kok kalau itu karung, kenapa bisa bergerak? Dan terlihat kalau karung itu kayak seperti ngambang. Ya, terbawa oleh tiupan angin ke kiri ke kanan, Pak Junaidi pun di sini penasaran dan mencoba untuk mendekati sosok tersebut. Ketika Pak Junaidi ingin mendekati sosok tersebut, Pak Junaidi di sini tidak bisa melanjutkan langkahnya. Kakinya seolah-olah terkunci dan sosok itu pun mewujudkan dirinya. Tepat di hadapan Pak Junaidi, sosok yang mengerikan. Wajahnya mirip sekali dengan almarhum Pak Sormin. Menatap tajam ke arah Pak Junaidi dan mengatakan, Dik, maafin aku, Dik. Tolong aku, Dik. Berat, Dik. Sakit, Dik. Di sini Pak Junaidi sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh sosok pocong yang ada di hadapannya. Dia mengatakan, tolong aku, sakit, Dik. Berat, Dik. Ketika Pak Junaidi sadar kalau itu adalah sosok yang menyerupai almarhum Pak Sormin setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Di sini Pak Junaidi sengaja nunggu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz keluar dari masjid pada subuh hari itu, Pak Junaidi pun langsung menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Nah, Pak Ustadz pun di sini sedikit menjelaskan kepada Pak Junaidi, wallahu a'lam, apa yang sebenarnya terjadi. Saya nggak tahu juga, karena pengaduan dari beberapa warga juga mengatakan mereka mengalami teror yang sangat mengerikan sekali. Melihat sosok pocong menyerupai almarhum Pak Sormin, dan Pak Ustadz di sini menjelaskan mungkin maksud dari apa yang dikatakan oleh sosok pocong yang menemui kamu. Dia mengatakan tolong di, sakit di, berat di. Mungkin itulah gambaran yang beliau rasakan sekarang. Karena apa yang telah dilakukannya. Dia memfitnah kamu dan berani mengucapkan sumpah pocong. Wallahu a'lam apa yang terjadi. Kalau memang ini benar kamu alami, marilah sama-sama kita doakan saja. Dan nanti setelah ba'da zuhur, sama-sama kita datangin keluarga dari almarhum. Kita ceritakan kejadian ini dan kita cari solusinya sama-sama. Nah, jadi setelah ba'da zuhur pada hari itu, Pak Junaidi, Pak Ustadz, dan beberapa warga yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan ini mendatangi keluarga almarhum Pak Sormin, menceritakan kepada anak istrinya, dan anak istrinya pun menerimalah cerita dari Pak Junaidi, menerima cerita dari beberapa warga yang mengalami teror yang bertemu dengan sosok pocong menyerupai almarhum bapaknya ya. Dan anak dari almarhum Pak Sormin pun meminta kepada Pak Ustadz, gimana Pak caranya agar teror ini bisa berlalu, agar teror ini bisa selesai. Nah, Pak Ustadz cuma mengatakan, yang bisa kita lakukan sekarang dari pihak keluarga, marilah sama-sama kita doakan almarhum yang sudah mendahului kita. Apapun yang dia lakukan di dunia ini, fitnah apapun yang dilakukannya di dunia ini, marilah sama-sama kita minta kepada Allah, minta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dilancarkan, diluruskan jalannya, jangan sampai dia terombang-ambing di dunia ini karena perbuatan yang telah dilakukannya.
dan teror yang terjadi di kampung tersebut, penampakan dari pocong almarhum Pak Sormin ini terjadi cukup lama. Sampai-sampai warga ini nggak berani keluar malam, apalagi untuk melewati sawah yang dimiliki almarhum Pak Sormin. Nah, jadi setelah permasalahan ini menemukan titik terangnya, Pak Ustadz di sini mengatakan nauzubillahi min zalik, semua ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kita jadikan gambaran, jangan sembarangan mengucap sumpah, apalagi membawa nama Allah dan membawa kitab suci. Dan sumpah pocong yang dilakukan oleh Pak Sormin ini bukan perbuatan yang patut ditiru. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita. Semoga kisah ini bisa kita ambil sedikit hikmah dan pelajaran. Jangan sembarangan mengangkat sumpah, jangan sembarangan mengucap sumpah, karena sumpah adalah suatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai melakukan sumpah pocong. Laknatullah lah yang akan diterima orang yang melakukan sumpah pocong. Jadi semoga kisah ini bisa kita ambil sedikit hikmah dan pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.